Pada abad ke-17, di pantai Madagaskar pernah ada sebuah koloni demokratis yang terdiri dari para bajak laut, negara bajak laut Libertalia. Pendirinya adalah seorang kapten yang bernama James Mason, sebagai sebuah motivasi untuk memulai pemberontakan. Dengan demikian, perjalanan mereka pun dimulai, dan mereka pun mulai membangun rumah-rumah dan perkebunan. Dalam rentang waktu beberapa tahun saja, Libertalia sudah berkembang sangat pesat. Para koloni itu telah membersihkan. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas kisah tentang seorang bajak laut dan sebuah negara para bajak laut yang demokratis pada abad ke-17. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Pada abad ke-17, di pantai Madagaskar pernah ada sebuah koloni demokratis yang terdiri dari para bajak laut. Selama sekitar 20 tahun, mereka membuat negara makmur yang menjadi rumah bagi para bajak laut untuk pulang dari melaut. Meskipun bajak laut dikenal saling bermusuhan, namun secara mengejutkan para koloni ini hidup bersama dalam damai dan harmoni. Mereka membiayai koloni mereka dengan rampasan yang dicuri dari kapal-kapal yang melintasi Samudra Hindia. Seperti legenda, koloni ini tidak mempunyai catatan sejarah yang cukup untuk membuktikan keberadaannya. Namun bagi mereka yang mengetahui kisahnya, tempat koloni ini mereka sebut sebagai negara bajak laut Libertalia. Jika kisah ini mungkin terdengar terlalu bagus untuk menjadi nyata, sumber utama tentang keberadaan negara bajak laut tersebut berasal dari edisi kedua buku karya seseorang yang bernama Kapten Charles Johnson. Buku itu sendiri berjudul General History of Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, yang memiliki arti sejarah umum perampokan dan pembunuhan para bajak laut paling terkenal. Buku itu diterbitkan pada tahun 1726. Identitas dari Kapten Charles Johnson benar-benar masih misterius. Tidak ada catatan publik yang bisa menjelaskan siapa Kapten Charles Johnson sebenarnya. Meskipun begitu, bukunya benar-benar ada dan beredar di masyarakat. Banyak peneliti sejarah percaya bahwa Kapten Charles Johnson sebenarnya adalah nama samaran dari penulis dan aktivis politik Daniel Defoe. Namun tentu saja hal tersebut hanyalah sebuah spekulasi. Meskipun begitu, buku yang ditulis oleh Kapten Charles Johnson terbukti didasari pada kebenaran sejarah, sehingga ada kemungkinan bahwa Libertalia, atau setidaknya tempat-tempat seperti itu, benar-benar ada. Penjelasan dari Kapten Charles Johnson dimulai dengan menceritakan pendiri koloni tersebut. Pendirinya adalah seorang kapten yang bernama James Mason. Dia diceritakan sebagai seorang bajak laut yang tampan dan berkarisma. James Mason dilahirkan di Provence, Prancis, dari keluarga saudagar yang kaya raya. Saudagar tersebut memiliki banyak anak dan James Mason adalah salah satu dari sekian banyak anak tersebut. Petualangannya di laut dimulai tatkala dia bergabung menjadi anak buah kapal di sebuah kapal yang bernama Victor, yang merupakan sebuah kapal penjaga di bawah naungan Kekaisaran Prancis. Dalam perjalanannya melaut, dia dipertemukan dengan seorang pendeta muda asal Dominika yang bernama Caraccioli. Dia adalah seorang pendeta yang memiliki pemikiran yang luas yang diceritakan akan menjadi teman dekat James Mason di masa yang akan datang.
Caraccioli adalah seorang yang memiliki pandangan unik tentang kehidupan. Dia percaya bahwa organisasi keagamaan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat saja. Dia percaya bahwa agama yang sejati adalah agama yang tidak dikekang oleh sistem, di mana koneksi dari manusia ke Tuhan harus langsung tanpa perantara. James Mason, dia menganggap bahwa pandangan Caraccioli itu benar, kemudian mengadopsi pemikirannya dan mulai mematri pemahaman bahwa agama yang dianut masyarakat memang tidak lebih dari mengekang pemikiran orang yang lebih lemah. Para pendeta berpakaian mewah dan ritual-ritual bergelimang materi yang mereka lakukan tidak lebih dan tidak bukan hanyalah upaya untuk mencari dan mengontrol sistem kehidupan jemaatnya. Caraccioli juga percaya bahwa perbudakan pada dasarnya salah dan semua manusia dilahirkan bebas dan setara di mata Tuhan. Pada masa itu perbudakan memang masih sering terjadi, terutama pada masyarakat ras kulit hitam. Singkat cerita, ajaran yang dikemukakan oleh Caraccioli itu populer di kalangan ABK kapal Victor. Ajarannya yang terbuka diterima oleh logika para ABK kapal tersebut. Karena banyak kru kapal yang takjub dengan ajaran itu, mereka pun mengkonversikan ajarannya sebagai sebuah motivasi untuk memulai pemberontakan. Ketika kapten kapal terbunuh dalam pertempuran, James Mason pun diproklamasikan sebagai pemimpin baru Victor. Dalam pidatonya yang meriah, Caraccioli dan Mason meyakinkan para kru Victor yang terdiri dari campuran orang Prancis, Belanda, Inggris, bahkan Afrika untuk membuang titel resmi mereka sebagai pelayan Kekaisaran Prancis dan mengucapkan sumpah untuk menjadi bajak laut tanpa negara untuk sama-sama mereka mencapai tujuan baru. Meskipun kita adalah bajak laut, namun kita bukanlah bajak laut tanpa moral dan tanpa prinsip. Kita akan mengambil nama mereka, namun kita akan warnai dengan warna kita sendiri. Warna kita adalah warna pemberani, rendah hati, mulia, dan merdeka. Tujuan baru itu kemudian disambut oleh sorakan para kru dengan kalimat Liberty, kebebasan, kita adalah orang yang bebas. Viva Kapten Mason yang pemberani dan Letnan Caraccioli yang mulia. Dengan demikian, perjalanan mereka pun dimulai. Dengan idealisme baru, mereka lantas berlayar ke pantai selatan Afrika. Dalam petualangan baru itu, mereka menyerang kapal budak dan kapal-kapal pedagang monopoli. Mereka pun membebaskan para budak itu dan bilang kepada mereka bahwa kalian adalah orang yang bebas. Kapten Mason pun menawarkan kepada mereka untuk bergabung dengan kru, namun tentu saja dengan kehendak mereka sendiri. Jika para budak itu tidak mau, maka mereka tentu saja akan dilepaskan. Idealisme bajak laut tanpa negara ini juga sangat mentolerir pengampunan. Kru dari kapal-kapal yang mereka serang hanya akan dibunuh apabila kru tersebut melakukan perlawanan. Jika tidak, mereka akan dibebaskan. Hal ini karena baik Kapten Mason maupun Caraccioli tidak terlalu ngefans dengan hukuman mati atau penyiksaan kecuali dalam kasus-kasus ekstrim. Membawa banyak barang rampasan hasil pertempuran yang kemudian dibagi rata ke semua kru. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Yohana yang sekarang disebut sebagai Pulau Anjouan yang berada di Kepulauan Komoro. Mereka, para bajak laut itu, kemudian singgah beberapa waktu di pulau tersebut. Di tempat itu, mereka menawarkan jasa mereka kepada Ratu Helena yang merupakan penguasa dari pulau itu dan berjuang di sisinya untuk melawan saudara laki-lakinya yang telah memberontak dan hendak mengambil ahli tahtanya. Pertempuran itu dimenangkan oleh Ratu Helena dan kru bajak laut Kapten Mason. Ketika mereka memutuskan untuk berlayar kembali, kru mereka pun berkurang. Pasalnya beberapa lelaki memutuskan untuk menikahi perempuan lokal dan tinggal di Pulau Yohana, sementara sisanya mengikuti Kapten Mason dan Caraccioli ke pantai utara Madagaskar untuk mencari pangkalan tetap bagi kapal-kapal mereka. Dalam pencarian itu, mereka menemukan tempat ideal di teluk sebelah utara Diego Suarez yang sekarang disebut sebagai Ansiranana. Saat mengecek tempat ideal itu, mereka melihat sebuah daratan yang lebar dan sangat pas digunakan untuk kapal berlabuh. Karena tertarik dengan tempatnya,
Para kru pun mengecek daratan dan meneliti sifat tanahnya. Tanah itu subur dan udara di sana sangat sejuk. Di sana juga terdapat beberapa titik mata air yang dapat diminum. Kapten Mason yang sudah kepincut dengan tempat itu pun bilang kepada krunya bahwa tempat itu sangat cocok untuk berwisata dan dia bertekad untuk membangun kota di situ. Dia berniat membentengi dan membangun dermaga agar kapal-kapal dagang bisa berlabuh. Pokoknya dia ingin menjadikan tempat itu sebagai kampung halaman dan kalau bisa sebuah pemukiman yang bisa digunakan oleh mereka untuk pulang dari melaut. Meskipun begitu, dia tidak akan melakukannya jika seluruh kru tidak menyetujui ide itu. Dan para kru pun setuju. Dalam masa perkembangan pemukiman itu, mereka menamai tempat itu sebagai Libertalia. Mereka melepaskan kewarganegaraan lama mereka dan menyebut diri mereka sebagai Liberi. Kemudian mereka mulai merancang bahasa mereka sendiri yang merupakan campuran dari berbagai bahasa asli mereka dan dialek lokal. Lama waktu berlalu dan mereka pun mulai membangun rumah-rumah dan perkebunan. Para kru yang dulu tinggal di Pulau Yohana pun mendengar kabar bahwa kapten mereka membangun kota dan mereka pun memutuskan untuk membawa istri-istri mereka untuk tinggal di tanah Libertalia. Dalam rentang waktu ini, mereka sedang dalam masa sibuk membangun. Jadi Kapten Mason dan Caraccioli beserta para kru mereka sedang dalam masa vakum menjadi bajak laut. Hingga pada suatu hari, daratan mereka didatangi oleh orang Inggris yang sangat menyeramkan. Orang itu menaiki kapal besar dan membawa banyak sekali anak buah kapal dan kemudian mendarat di pelabuhan Libertalia. Orang itu adalah Kapten Thomas Tew, prajurit Ratu Inggris yang membelot dan memutuskan untuk menjadi bajak laut. Kapten Thomas Tew yang takjub dengan daratan Libertalia melakukan perbincangan dengan Kapten Mason. Hal inilah yang menjadi awal terbentuknya aliansi bajak laut Tew and Mason. Kapten Thomas Tew yang juga memutuskan untuk menjadikan Libertalia sebagai kampung halamannya, pada akhirnya membantu membangun koloni dengan para krunya. Ketika koloni itu semakin berkembang, beberapa orang pergi bersama Kapten Thomas Tew dan terus memburu pedagang monopoli dan kapal budak di Samudra Hindia. Dan sementara para Liberi mulai menjalani kehidupan di Libertalia. Caraccioli dengan restu dari Mason dan Tew juga diangkat menjadi kapten dan diberikan kewenangan untuk melaut dengan kapalnya sendiri. Hal ini menjadikan kepemimpinan Libertalia berada di bawah komando 3 aliansi kapten, yaitu Kapten Mason, Kapten Tew, dan Kapten Caraccioli. Dalam rentang waktu beberapa tahun saja, Libertalia sudah berkembang sangat pesat. Para koloni itu telah membersihkan tanah mereka dan merubahnya menjadi perkebunan. Mereka juga merubah padang rumput hijau menjadi peternakan yang memiliki lebih dari 300 ekor sapi hitam. Pembangunan dermaga pun telah selesai dan sudah digunakan. Kapal milik Kapten Mason, Victor, yang bertambah tua pun dibongkar dan diperbaiki menjadi kapal yang lebih baik. Kehidupan para Liberi berjalan secara komunal dengan setiap orang berbagi beban pekerjaan dan rampasan laut. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, ketegangan terjadi antara pasukan Kapten Tew dan Kapten Mason. Ketegangan ini terjadi karena perbedaan pendapat yang kemudian mengarah ke usul untuk membentuk sistem pemerintahan yang terstruktur. Sistem pemerintahan itu adalah sebuah sistem republik yang mana setiap beberapa tahun sekali akan diadakan voting untuk memilih pemimpin antara Tew, Mason, dan Caraccioli. Jadi, setiap beberapa tahun sekali akan terjadi estafet kepemimpinan yang adil. Para kru pun dipersilahkan untuk membuat dewan perwakilan yang terdiri dari 10 orang dan diperintahkan untuk membuat undang-undang bajak laut demi mengatur masyarakat di Libertalia. Ide ini pun disetujui oleh semua pihak. Caraccioli pun menambahkan bahwa berbicara tentang perlunya memilih pemimpin, maka pemimpin yang dipilih harus paham dalam melakukan tindakan yang bermanfaat dan berbudi luhur.
serta dalam perannya menghukum yang jahat, dia harus taat dengan hukum yang dibuat negara. Pemilihan pemimpin yang dimaksud terlaksana 3 tahun sekali, dan karena Caraccioli paham dan telah mengenal Mason dibanding itu, dia pun mengedepankan Mason menjadi pemimpin Libertalia. Pada akhirnya, James Mason pun menjadi pemimpin pertama Libertalia yang sah secara hukum. Sayangnya, gaya pemerintahan baru ini tidak bertahan lama. Ketika Kapten Tu sedang berada di laut, koloni Libertalia terlibat konflik perbatasan dengan penduduk asli, yang berakhir koloni itu pun diserang. Hal ini mengakibatkan kekalahan yang cukup besar dari para Liberi. Caraccioli pun terbunuh bersama dengan para Liberi lainnya. Kapten Mason yang berhasil melarikan diri membawa setidaknya 40 orang yang selamat beserta harta rampasan dan kabur ke laut. Ketika dia bertemu dengan Kapten Thomas Tu, James Mason menjelaskan bahwa Libertalia sudah runtuh. Tu yang mendengarnya mencoba meyakinkan Mason untuk pergi ke Amerika dan membangun koloni baru di sana. Sayangnya, Mason menolak. Dia sudah tidak punya nafsu untuk bangkit kembali. Menyadari segenap bayangan masa depan dari pemukiman impiannya sudah hangus. Apa gunanya untuk berjuang jika sesuatu yang tidak bisa kau antisipasi menghancurkannya? Kapten James Mason pun kembali melaut dengan penyesalan dan ratapan, mengenang kawannya yang memberinya prinsip sudah mati bersama dengan kampung halamannya yang sudah tidak ada lagi. Dia pun memutuskan aliansi dengan Kapten Thomas Tu. Akhir cerita dari Kapten James Mason adalah saat badai besar menghancurkan Victor dan menenggelamkannya ke laut. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Setelah mendengarkan kisah ini, mungkin tidak bisa dibuktikan secara nyata keberadaan Libertalia. Lagian kisah ini hanyalah isi dari buku karya Kapten Charles Johnson yang berjudul General History of the Robberies and the Murders of the Most Notorious Pirates. Namun tentu saja akan lebih baik jika kita beranggapan bahwa di setiap cerita pasti ada akarnya. Lebih menarik pula beranggapan bahwa Libertalia merupakan sebuah koloni yang lenyap tanpa sejarah dan merupakan sebuah legenda yang benar-benar terjadi di masa lalu tanpa ada orang lain yang tahu. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.